Yo guys, ketemu lagi. Oke guys, jadi di video kita kali ini men ya, kita bakalan coba ya mungkin di sini kita bakalan coba bahas episode kelima dari Ultraman Z. Ya, pasti kalian juga udah tahu lah yang dimana di sini tuh ya lebih tepatnya di episode 5 ini banyak banget hal yang cukup menarik gitu yang dimana di sini kita bakalan coba bahas sesingkat-singkatnya men ya. Dan juga buat kalian yang belum nonton episode 5 Ultraman Z, silahkan kalian nonton dulu aja di channel YouTube-nya Mbah Subur atau ya channel Ultraman Official gitu. Yang dimana ya bagi kalian yang belum nonton ya silahkan nonton dulu, oke? Karena ya di situ udah ada subtitle Inggrisnya gitu. Jadi ya buat kalian yang udah nonton Ultraman Z episode 5 silahkan kalian nonton bahas-bahas ini gitu. Mari kita berteori dan juga kita berdiskusi gitu, so oke lah. Oke guys, jadi di scene awal ini kita sudah diperlihatkan kalau di sini tuh ada sebuah es atau mungkin ya bisa dibilang pulau es yang mungkin bisa dibilang ya terbelah lah ya, yang dimana tempatnya itu kalau nggak salah ada di Alaska gitu kalau nggak salah lah ya. Yang dimana di sini tuh si batu ini terbelah itu karena adanya kaiju yaitu si Peguila. Yang dimana si Peguila itu mungkin bisa dibilang ya kaiju yang pertama kali dilawan oleh si Ribut di Ultra Galaxy Fight kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah, oke. Jadi sebab kenapa si Peguila ini bangkit atau mungkin ya bangun dari tempat asalnya itu atau ya di bagian bawah esnya itu mungkin bisa dibilang karena ada salah satu item atau mungkin ya bebatuan yang diambil oleh manusia gitu. Yang namanya ada ya yang batu ini guys ya, yang Z Lance Arrow atau mungkin ya bisa dibilang ya senjatanya Ultraman Z. Yang mana mungkin ya nanti kita bakalan bahas di next scene gitu, so oke. Dan di sini pun ya penampakan dari Z Lance Arrow yang mungkin bisa dibilang ya yang sudah menjadi kayak prasasti atau mungkin ya item yang cukup legendaris gitu untuk universe ini gitu, yang dimana ya di sini diyakini bahwa alat ini udah ada dari puluhan ribu tahun gitu, yang dimana alat ini pada akhirnya akan diteliti di salah satu pusat penelitian yang ada di Jepang gitu, so oke lah. Dan di next scene di sini ada semacam kayak awan-awan hitam gitu yang dimana di sini menghasilkan sebuah salju, yang mana di awan ini ada sebuah kayu yaitu ya si Peguila gitu. Yang mana si Peguila ini mungkin bisa dibilang ability-nya atau mungkin ya powernya itu lebih ke kayak SS gitulah ya, yang dimana di sini dia kayak bisa menyemburkan sebuah asap dingin yang dapat membekukan apapun gitu, yang dimana di sini gedung-gedung pada beku, terus juga lainnya pada beku gitu. Dan di sini pun si Yoko diperintahkan untuk menjadi pilot buat si Windam. Dan di sini si Haruki diperintahkan untuk mengevakuasi warga-warga yang ada di sekitar monster tersebut gitu. Dan yang saya cukup kejutkan juga di sini tuh si Windamnya itu lumayan banget itulah ya, yang dimana di sini dia dapat mengimbangi kaiju tersebut, yang dimana di sini ya cukup OP lah ya kayak di episode kemarin gitu. Yang dimana mungkin bisa dibilang gerakannya nggak terlalu kaku kayak robot Scavenger yang kemarin gitu. Jadi ya mungkin karena bentuk dari si Windam ini mungkin kayak manusia banget itu. Dan di sini pun ya pada akhirnya ya si Windam ini mungkin bisa dibilang terkena semburan atau mungkin ya asap-asap dingin dari si kaiju tersebut. Ya dimana di sini pun ya mungkin bisa dibilang si Windam ini ya mungkin bisa dibilang ya kondisinya itu langsung ngedrop banget gitu. Yang dimana di sini pun ya si Yuka mungkin bisa dibilang ya meriset tentang kaiju tersebut, yang dimana di sini itu ada sebuah legenda yang dimana si Peguila ini mungkin bisa dibilang ada hubungannya dengan item tadi, yang dimana ya si Z Lance Arrow itulah ya. Yang dimana pada zaman dahulu itu si Peguila ini mungkin bisa dibilang monster kuno di universe ini gitu, yang dimana di sini dia disegel oleh salah satu item, yang dimana ya item itu men ya. Dan pada saat mereka mengetahui bahwa ya si Peguila ini mungkin bisa dibilang ya salah satu kaiju yang cukup OP dan juga mungkin bisa dibilang ya kaiju legenda ataupun kuno gitu. Di sini mereka mungkin bisa dibilang ya agak cemas lah ya, yang dimana di sini si Haruki langsung berlari untuk mungkin bisa dibilang mengcover si Yoko gitu. Dan di sini pun ya pada akhirnya ya si Windam ini terkena lagi men ya, terkena lagi semburan dari si Peguila ini gitu. Yang dimana mengakibatkan si Windam ini menjadi beku, dan di sini pun si Kapten Hebikura ini ya mungkin bisa dibilang ya turun tangan, dan di sini cukup mencurigakan kayak di sini itu ada scene yang mungkin bisa dibilang dia ini kayak agak senyum-senyum gitu ya. Jadi ya ini cukup mencurigakan men ya. Ya gak perlu dicurigain lah ya, yang dimana di episode 5 ini bakalan diungkap itu, so oke lah. Dan di sini pun ya si Windam ataupun si Yoko mungkin bisa dibilang ya sekarat, dan pada akhirnya mereka membeku men ya, membeku banget kayak ya batu-batu es gitulah ya. Dan di sini pun si Haruki tidak tinggal diam, yang dimana di sini dia mau Henshin jadi Ultraman Z. Namun nih di belakangnya itu ada si juggler yang mungkin bisa dibilang nyolong
Z Tracer-nya, yang dimana di sini dia pada saat dia sudah mengambil sebuah Z Tracer dia langsung menghilang dan entah kemana gitu. Yang dimana di sini si Haruki mungkin bisa dibilang ya cukup cemas juga ya, karena ya si Yoko beku gitu. Jadi ya di sini dia merasa bersalah kalau misalnya dia nggak bisa melakukan apapun gitu untuk senpai-nya gitu. Dan di next scene di sini ada si juggler, yang dimana di sini ya ada Z Tracer di atas sebuah kayak pohon yang udah tumbang itu. Yang dimana di sini ya mungkin bisa dibilang dia mengeluarkan kekuatan kegelapannya, yang dimana di sini pada akhirnya si juggler ini mengcopy Z Tracer-nya itu menjadi kayak ada sebuah kopian Z Tracer namun dengan versi dark gitu, yang dimana ini mungkin bisa dibilang itemnya juga menjadi salah satu item yang cukup premium gitu ya, premium Bandai lah ya, yang dimana di sini udah kelihatan banget kalau misalnya ini item bakalan dijual dengan harga yang cukup fantastis lah ya, yang dimana mungkin ini premium Bandai ya kalau nggak salah lah ya itemnya. Yang dimana kalau misalnya kita lihat-lihat dari Z Tracer atau ya Dark Z Tracer ini kayak gimana ya, kesannya itu kayak lebih keren ya kalau menurut saya ya, yang dimana nggak terlalu transparan, terus juga kayak keren aja gitu. Dan pokoknya ini keren banget, dan di sini ya sudah terjawab lah ya di scan Ultraman Z kemarin, yang dimana di situ ada si Zeppandon men ya, yang dimana di sini si juggler ini akan kembali mengontrol si Zeppandon gitu ya. Jadi ya mantep banget gitu. Yang dimana teori-teori kita di video-video bahas-bahas sebelumnya itu mungkin bisa dibilang banyak yang benar men ya. Jadi ini cukup mantep banget itu, so oke lah. Dan di sini pun si Haruki ya bersikeras banget kalau misalnya di sini dia ingin mungkin ya mengontrol atau meminroti si Scavenger, yang dimana di sini tuh dia udah diperingati oleh ya salah satu member dari storage di bagian mesin, yang dimana mungkin bisa dibilang ya cukup mustahil lah ya kalau misalnya dia memakai Scavenger, yang dimana ya si Windam aja ya kalah gitu lah ya. Dan di sini pun ya pada akhirnya ya si Scavenger ini mungkin bisa dibilang ya langsung membantai si Peguila ini gitu, yang dimana mungkin ya bisa dibilang ya cukup mengimbangi lah ya. Dan di sini pun ya si Haruki mungkin bisa dibilang memanfaatkan kayak jetpack si Scavengernya itu untuk mengarahkannya ke tubuhnya si Windam itu yang sudah membeku gitu. Dan pada akhirnya di sini pun ya si Windam pun ya mencair dan mungkin bisa dibilang ya kembali ke wujud normalnya atau enggak membeku lagi lah ya. Dan di sini pun si Haruki mengaktifkan mode otomatis di bagian penembakan Scavengernya, yang dimana mungkin kalau misalnya si kajunya bergerak mungkin bakal menembak itu, so oke lah. Dan di sini pun si Haruki keluar dari si Scavenger dengan menggunakan jetpacknya gitu. Dan di sini dia menghampiri si Yoko yang mungkin bisa dibilang sudah sekarat banget, yang dimana di sini si AIC Windam ini mungkin bisa dibilang udah ngomong beberapa kali kalau misalnya kondisi si Yoko ini mungkin ya semakin menurun gitu. Dan di sini pun ketika si Kaju ini akan menyerang si Haruki atau mungkin ya si Scavenger yang udah diaktifin mode otomatisnya itu, di sini si Scavenger langsung menembak dengan kayak tangannya itu lah ya, yang dimana ya kalian juga udah pasti tahu lah ya, yang dimana di sini pada akhirnya si Kajunya pun dia langsung teketam lah ya, atau mungkin terjatuh lah ya gitu, so oke lah. Dan di sini pun ya pada akhirnya si Yoko ini berhasil diselamatkan oleh si Haruki gitu. Dan di saat yang sama di sini si Peguila ini mungkin bisa dibilang menembakkan sebuah asap-asap dingin lagi ke si Haruki men ya, yang dimana di sini untungnya ada si juggler men ya, atau ya si Kapten Ibigura gitu. Yang dimana di sini itu si juggler ini melindungi si Haruki dan juga dia mengembalikan Z Tracer-nya gitu. Mungkin ya si juggler ini membutuhkan Z Tracer untuk mengcopy aja lah ya. Jadi ya mungkin bisa dibilang si juggler di seri Ultraman Z ini mungkin ya bakalan anti-hero lagi kayak di serial Ultraman Orb gitu, mungkin lah ya, so oke lah. Dan di sini pun ya si juggler ini mungkin bisa dibilang menghilang lah ya. Dan di sini pun si Haruki berubah menjadi Ultraman Zeto Alpha Eiji. Dan di sini pun si Z ini mungkin bisa dibilang agak kebingungan lah ya, kenapa si Haruki ini nggak langsung henshin gitu. Yang dimana di sini itu ya si Ultraman Z ini mungkin bisa dibilang ya merasakan aura-aura negatif atau aura-aura kegelapan gitu, yang dimana mungkin dia merasakan kalau misalnya Z Tracer-nya itu di-copy oleh kekuatan kegelapan yaitu si Jagger itu, mungkin lah ya gitu. Dan di sini pun ya si Haruki ya kayak bodo amat lah ya, bodo amat, gua mau henshin dulu gitu. So oke lah. Dan di sini pun ya mereka bertarung di awan-awan gitu. Mainnya ini cukup epic dan cukup mantep banget itu angle-angle kameranya, terus juga nggak terlalu kaku gitu. Pokoknya ya keren banget lah Mbak Subur, oke. Dan ya di sini pun ya si Ultraman Z pun ya terjatuh mainnya seperti biasa. Dan ya di sini item yang tadi yang batu-batuan ini mungkin bisa dibilang ya menghampiri si Z, yang dimana ya pada akhirnya si Z pun menerima si item tersebut. Yang dimana di sini si Peguila mungkin bisa dibilang cukup cemas banget lah ya, yang dimana di sini itu dia mengincar item tersebut untuk dihancurkan, tapi di sini tuh ya keburu si Z dapatkan, dan di sini dia bakalan menggunakannya gitu, so oke. Dan di sini kelihatan banget kalau misalnya dia cemas banget mainnya, cemas banget gitu. Dan di sini pun si Z ini mungkin bisa dibilang merasakan kalau misalnya di dalam benda atau mungkin ya di Z Lens Arrow itu ada kekuatan Ultraman gitu, yang dimana di sini itu mungkin ya item Z Lens Arrow itu mungkin bisa dibilang ya
item kuno yang pernah digunakan oleh Ultraman di zaman dulu gitu, yang dimana dia sendiri gak tahu lah ya Ultraman-nya itu Ultraman apa gitu. Tapi yang jelas si Z ini mungkin bisa dibilang dapat mengoperasikannya atau menggunakannya gitu, so oke lah. Dan di sini pun ya si Z ini mungkin bisa dibilang ya menggunakan si Z Lance Arrow-nya, yang dimana di sini itu dia mengeluarkan finisher yang namanya itu Z Lance Fire ya kalau nggak salah gitu. Wah, ini pokoknya keren banget sih, kayak api-api gitu men, dan juga di sini langsung meledak lah ya si Peguila ini gitu. Dan di sini pun ya ada si Juggler yang di sini pun ya di sini dia transformasi menjadi si Kapten Hebigura. Jadi ya di sini udah terungkap lah ya kalau si Kapten Hebigura ini adalah si Juggler men. Jadi ya mungkin teori kita selama ini bener men ya. Jadi ya cukup mantap gitu, banyak banget teori yang mungkin bisa dibilang ya udah dijawab di episode 5 ini. Jadi ya di sini ya cukup mantap gitu, banyak banget teori yang bener-bener gitu ya. Jadi ya cukup mantap gitu, so oke lah. Dan di sini pun ya si Kapten Hebikura ini ya berubah menjadi Zeppandon, yang dimana di sini ya di sini si Kapten Hebikura ini menggunakan ya Hebikura Access Card yang kalau nggak salah, yang dimana di sini tuh ada Zeton Medal, terus juga Pandon Medal dan juga Magaorechi Medal gitu, yang dimana di sini ya aura-aura jugglernya gitu men, gila gak tuh. Ini jujur sih di bagian Dark Z Riser-nya ini keren banget guys, kayak perpaduan antara warna hitam dan juga warna merah gelap itu, warna ungunya juga kalau nggak salah ada gitu, pokoknya ya keren banget itu. Dan di sini pun ya keluarlah Zeppandon ya Zeppandon, dan di sini pun mereka terlibat pertarungan yang dimana di sini kelihatan banget kalau misalnya si Z ini bukan tandingan si Zeppandon gitu, yang dimana si Zeppandon ini mungkin bisa dibilang ngilang-ngilang gitu. Dan di sini pun ya si Z ini menggunakan tekniknya yang dimana dia menutup matanya dan merasakan hal-hal di sekitarnya gitu, dan di sini ya dia masih bisa membaca gerakan musuh gitu walaupun dia tidak terlihat gitu. Dan di sini pun si Z mungkin bisa dibilang terpepet, dan pada akhirnya di sini pun dia mengeluarkan kosennya yaitu Zestium Kosen. Namun ya pada akhirnya ya sia-sia aja lah ya, yang dimana di sini si Zeppandon mengeluarkan shieldnya atau perisainya gitu. Dan di sini pun ya si Z ini mungkin bisa dibilang ya udah kelar timer, dan di sini pun si Z Lance Arrow-nya ini mungkin bisa dibilang bercahaya, dan di sini pun mungkin bisa dibilang si Z Lance Arrow ini mungkin ya ingin digunakan oleh si Z terus menerus atau mungkin ya selamanya gitu, yang dimana mungkin si Z Lance Arrow ini mungkin ingin dimiliki oleh si Haruki dan juga si Z itu mungkin lah ya. Dan juga di sini pada akhirnya ya si Z ini mengeluarkan finisher terkuat, yang dimana di sini tuh finishernya itu kalau nggak salah Z Ice Arrow ya kalau nggak salah, yang dimana ini arrow banget itu, keren banget lah ya. Ini kayaknya referensinya itu kayak ke Ultraman Nexus Juni sebelum mungkin lah ya, so oke lah. Dan di sini pun ya si Zeppandon ini mungkin bisa dibilang auto membeku karena terpanah oleh kekuatan si Z Ice Arrow gitu. Jadi ya ini cukup mantap itu, ini efeknya mantap banget, duar ya langsung meledak. Dan di sini pun ya si Kapten Hebikura ini ya malah tertawa lah ya, seperti biasa ya, kayak menggila gitu lah ya tertawa annoyingnya itu. Dan di sini pun ya di sini dia bilang dan sambil ngelihat kamera, apa yang lucu gitu. Aduh gila, ini jujur sih lumayan serem gitu ya, dan lumayan menarik gitu, so oke lah. Dan ya mungkin ya kayak gitu aja dulu ya pembahasan episode 5 dari Ultraman Z. Yang dimana di sini tuh kita udah bahas sesingkat-singkatnya, yang dimana ya di sini kita udah bahas, dan di sini pun ya mungkin bisa dibilang banyak banget teori yang mungkin bisa dibilang ya memang benar adanya gitu lah ya, yang dimana di situ ya si Kapten Hebikura itu adalah juggler, terus juga kemunculan Zeppandon yang dikontrol oleh si juggler itu sendiri dan lainnya. Pokoknya ya di sini banyak banget teori yang mungkin bisa dibilang emang benar adanya gitu. Jadi ya ini cukup mantep banget itu. Dan juga ngomongin soal Z Lance Arrow ya guys ya, yang dimana Z Lance Arrow ini mungkin bisa dibilang salah satu item yang dimiliki oleh Ultraman kuno, yang dimana ya kalian bisa komen di bawah kira-kira siapa tuh Ultraman kuno yang pernah memiliki Z Lance Arrow ini. Siapa tahu ya teori kalian benar dan mungkin ya bakal menarik gitu, so oke. Jadi ya mungkin kayak gitu aja dulu ya. Thank you banget buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan ya ini minggu depan kalau nggak salah si Jid dia bakalan debut juga lah ya dengan form barunya yaitu Galaxy Rising, yang dimana mungkin nanti juga kita bakalan bahas gitu, so oke. Jadi ya like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video selanjutnya men. Dan saya bilang sayonara.